Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali mendapatkan fadilah azimah, keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa fadilatul iman wal Islam, fadilatul ibadah wal ukhuwah, sehingga kita bisa menghidupkan dini hari kita ini dengan rangkaian ibadah mulai dari sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita pungkasi, kita sempurnakan dengan menghadiri majelis di mana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dikaji, nama Allah Subhanahu wa taala ditinggikan, yang semoga karenanya semua amal kita diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, hadis nomor 251, yang sangat penting, sangat menarik bagi saya dan insya Allah bagi panjenengan semua. Tidak panjang tetapi bisa sangat membantu kita untuk berakhir di dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Hadis itu diawali dengan pertanyaan baginda Rasul kepada para sahabatnya. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darujat. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya saat itu, apakah engkau mau kutunjukkan kepada apa-apa yang bisa menutup, menghapus kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan pada saat yang bersamaan bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang cespleng agar makom kita, derajat kita di sisi Allah mulia, itu tentunya salat tahajud. Asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan salat tahajud kita itu makom kita di sisi Allah Subhanahu wa taala mulia, terpuji. Nah, ada yang lainnya seperti yang ingin disampaikan oleh baginda Rasul kepada para sahabatnya. Kula panjenengan sedaya kalau ditanya seperti itu oleh baginda Rasul, tentu akan menjawab na'am, bala, inggih. Apalagi para sahabat saat itu yang langsung bertatap muka dengan baginda Rasul di majelis beliau. Kalau di Jakarta ada nama majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nama majelisnya. Kita bayangkan saat itu para sahabat langsung bertatap muka dengan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu bertanya, maukah kau kutunjuki, engkau sekalian kutunjukkan kepada apa-apa yang bisa menghapus kesalahanmu, menghapus dosamu, dan bisa saat itu juga sekalian menaikkan derajatmu.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta merta para sahabat menjawab qalu bala. Mereka semua menjawab, nggih baginda Rasul. Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mengatakan qala isbagul wudu'i alal makarih. Yang pertama ini mungkin agak susah kita terapkan di sini. Di Indonesia, terutama di Surabaya. Sempurnakan wudukmu walaupun sulit. Walaupun dalam keadaan yang engkau tidak suka, yang sulit, yang berat. Jamaah umroh, terutama jamaah haji Indonesia di Mekah maupun di Madinah, tidak terlalu disukai oleh tuan rumah. Kira-kira sebabnya apa, Pak? Boros napa? Boros air. Amenado saya. Sering kali mandi. Titik-titik mandi. Kenapa? Karena kebiasaan kita itu di Indonesia. Indonesia iklimnya tropis. Hanya ada kemarau dan hujan. Tidak ada musim dingin. Jadi kita senang aja kalau batal wudhu. Seneng sing digoleki ku malah. Tapi imajikan, jenengan bayangkan kalau kemarin waktu di Batu suhunya 9 derajat Celcius, puncak dinginnya Batu tahun ini 9 derajat Celcius, lalu panjenengan batal wudhu, pesan baginda Rasul yang bisa menghapuskan kesalahan dan dosa kita sekaligus meninggikan derajat kita di sisi Allah adalah salah satunya sempurnakan wudhu walaupun engkau tidak suka. Tidak sukanya itu berat. Beratnya itu apa? Salah satunya terlalu dingin air itu. Jangan mandi, wudhu saja. Kalau kita batal tidak waktu sholat, kita enggan untuk menyempurnakan wudhu kita kembali. Apalagi di Eropa, apalagi di Amerika, apalagi di Finlandia sana. Di Rusia. Seringkali mereka yang viral di medsos itu muslimin Rusia itu sholat di tengah-tengah salju. Saljunya turun. Bagian dari Rusia, apalagi Finland, itu kalau minus nggak tanggung-tanggung, Pak, di atas 20. Bisa minus 25 derajat Celcius, minus, Pak. Di Batu itu 25 derajat saja, kalau pas angin, adem. Ini minus 25 derajat. Jadi kalau kawan saya yang ada yang dari Moskow, waktu itu ketemuan di Hotel Bidakara di Bali. Kamarnya Presiden Suite. AC-nya menurut kita terlalu dingin. Dia masih buka kancing baju di atas. Sangat tidak mudah bagi mereka untuk menyempurnakan wudhu. Begitu batal, sulit bagi mereka, berat bagi mereka untuk wudhu. Kita pun demikian. Kalau pas musim dingin di puncak, di Bromo, di Batu, daerah-daerah dingin. Makanya kalau umroh itu salah satu yang murah bulan Januari, karena pas dingin-dinginnya. Itu lebih murah daripada bulan-bulan yang lain.
Nah, karena kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Indonesia ini iklimnya hanya dua, kemarau dan penghujan. Kalau kemarau pun paling panas itu 38-39 derajat. Itu aspal sudah terasa panas di wajah kita itu. Tapi kalau Timur Tengah panasnya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Walaupun panasnya panas kering, tidak garai sumuk. Jadi karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di bumi yang gemah ripah loh jinawi ini, monggo isbagul wudu'i alal makarih. Kita sempurnakan wudhu kita. Ya Bilal, kata Rasulullah, kenapa engkau mendahului aku masuk surga? Nggih toh Rasul. Bayangkan kalau kita jadi Bilal, so, mobil sundul langit, bahagianya. Iya, karena aku ketika masuk ke dalam surga, aku mendengarkan bunyi teklekmu, bunyi terompahmu, bunyi sandalmu, sing mau seret itu loh. Apa rahasianya? Kata Bilal, tidaklah aku batal wudhu kecuali aku kembali wudhu, kemudian menegakkan sholat sunnah 2 rakaat. Dawam terus menerus selalu. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad, baginda Rasul bersabda, inna ummati yaumal qiyamah hiyal gurrul muhajjalun min asaril wudu man istata'a ayyubatila gurratahu falyaf'al. Pada hari kiamat nanti sesungguhnya umatku itu, insya Allah kula panjenengan sedaya, dalam keadaan kata Rasul hiyal gurrul muhajjalun. Al-ghurr itu nampak putih keningnya. Al-muhajjalun ada yang menafsirkan tampak putih tangan dan kakinya, bercahaya. Min asaril wudu, oleh sebab wudunya. Karenanya barang siapa yang mampu memperpanjang cahaya kemilau tadi, falyaf'al, maka lakukan. Mumpung kula panjenengan alhamdulillah sekali lagi ada di Surabaya, ada di Indonesia, mari kita dawamul wudu, memperpanjang wudu kita. Kalau kita belajar mengambil insight daripada Bilal, maka kemudian kalau batal wudu kita, kita kembali wudu. Baik dalam keadaan sholat, ya apalagi sholat ya, dan waktu tidak sholat. Jadi dawamul wudu dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau panjenengan adus, siram, eman-eman kalau tidak disempurnakan dengan wudu keluar dari kamar mandi. Itu yang pertama, yang bisa menghapuskan dosa kesalahan kita sekaligus meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Alhamdulillah kalau ini kula panjenengan sedaya jamaah Masjid Al-Wahyu, para pemakmur masjid, para pemberi surga sudah melakukan. Mari kita tingkatkan. Napa niku? Kasratul khuto ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid.
memperbanyak langkah menuju masjid. Nah, kula panjenengan insya Allah sampun nglampahi, mari kita tingkatkan. Ya. Saya mendapatkan insight salah satunya dari warga saya, Pak Timan. Itu sudah 80 tahun lebih, dan rumahnya dari sini lebih jauh daripada rumah saya. Tapi beliau kalau ke Masjid Al-Wahyu ataupun Masjid Al-Akbar tidak mau naik apapun kecuali jalan kaki. Jadi umurnya lebih 20 tahun daripada saya. Rumahnya lebih jauh dari rumah saya, tapi jalan kaki ke masjid. Ya. Terkait dengan ini baginda Rasul mengatakan kullu khutwatin yahtuha ila sholah, setiap langkah kaki kita untuk melaksanakan sholat di masjid yuktabu lahu anha hasanah, ditetapkan tiap langkah kaki kita ke masjid itu sebuah kebaikan, tiap langkah. Wa yumha anhu biha sayyi'ah, dan ditutup sebuah kesalahan, sebuah dosa, setiap langkah. Ada yang bertanya, kalau motor rusak atau sepeda, nah itu kan hadis sih. Berpahala pasti, insya Allah. Cuma yang letterlek yang disampaikan baginda Rasul itu langkah-langkah kaki kita. Ini biar tidak memberatkan satpam jogo sepeda motor kita. Jadi kalau kita bisa menggapai masjid ini dengan melangkahkan kaki kita, kenapa tidak? Karena hadisnya jelas. Hadis riwayat Ahmad sahih. Bahwa setiap langkah kita menuju masjid ini ditetapkan kebaikan kepadanya setiap langkah, dan sekaligus menutup kesalahan kita, dosa kita. Subhanallah. Dan sekali lagi kita syukuri takdir kita hidup di Surabaya, hidup di Indonesia. Coba kalau minus 5 derajat Celcius saja atau 2 derajat Celcius saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan wal wahyu. Rumah kita di Taman Indah sana kayak Pak Lili. Terus mau jalan ke sini, watuan Pak. Katuan, dingin. Kalau sudah U60, U70 berat. Kalau masih U17 alhamdulillah masih enak bisa. Apalagi kalau panasnya 50 derajat. Lebih nggak kuat lagi. Yang U50, U60, apalagi U70. Abah Tomo itu misalnya. Pak Sobe. Berat. Ini alhamdulillah. Kita masih dan mudah-mudahan terus diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan bumi Indonesia yang gemah ripah Allah Jinawi. Mari kita manfaatkan untuk melakukan amal yang bagi orang Indonesia, arek-arek Surabaya tidak sulit. Isbagul wudu alal makarih maupun kasratul khuta, menyempurnakan wudu maupun melangkahkan kaki yang banyak ke masjid. Insya Allah tidak sulit. Yang ketiga, yang terakhir, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sudah dilakukan juga dengan sangat baik oleh sebagian dari kita.
Apa itu? Wantidhurus sholati ba'da sholah fadzalikumur ribat, yakni menanti waktu sholat setelah sholat menuju sholat berikutnya. Itu panjenengan sebagian sudah melakukan dengan sangat baik. Apa itu? Yang pertama, sholat maghrib. Antara sholat maghrib dengan sholat isya tidak terlalu panjang jedanya. Lalu kita tidak pulang dari Masjid Al-Wahyu ini membaca Al-Quran, berzikir, istighfar, tasbih sampai azan isya bergema. Istilahnya baginda Rasul, wantidharus sholati ba'da sholah, menanti sholat setelah sholat. Artinya sholat, menunaikan sholat, maghrib sholat, menantikan sholat isya. Diibaratkan kata baginda Rasul, fadzalikum ar-ribat. Apa itu ar-ribat? Berjaga-jaga waktu jihad. Pahalanya itu. Subhanallah, jenengan tidak perlu karena belum bisa, dan kalau bisa pun malah merepotkan pejuang Hamas di Gaza. Itu sedang perang, sedang dibombardir oleh Israel, sehingga mereka pasti punya shift untuk shifting untuk riba, untuk jaga-jaga waktu jihad gantian. Apalagi yang sudah U70 tidak mungkin ke sana, ngeri wauti sama Rina lah pengen syahid itu lah kok nyimut. Kemarin saya bertemu dengan salah satu mahasiswa Palestina yang kuliah S3 DNA peternakan di UNER, yang alhamdulillah disantuni oleh YDSF. Totalnya ada 62 mahasiswa dan mahasiswi yang otomatis tidak bisa mendapatkan kiriman uang dari negaranya karena banknya tutup. Iya, tutup. Alhamdulillah hancur banknya, dibombardir Israel. Jadi untuk bayar kos untuk makan itu tidak mudah. Walaupun izzahnya, marwahnya dijaga betul oleh mereka, tapi kita tahu persis mereka kesulitan. Sehingga kalau membantu orang Palestina, kita tidak pakai stroke, tidak pakai bukti. Apalagi testimoni sudah menerima bantuan dari Al-Wahyu, gitu, enggak. Tidak mau mereka, saking menjaga izzahnya. Ada 62 orang dari 4 miliar yang terhimpun oleh YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Sebagian disalurkan untuk beasiswa dan biaya hidup mahasiswa-mahasiswi itu. Mungkin Pak Bandria tanya, mungkin yang mahasiswi ada yang masih jomblo. Untuk biaya hidupnya, Pak, untuk biaya kuliahnya. Dan perbandingan S3 dengan populasinya, total populasi Palestina, perbandingan S3 dengan total populasinya, itu hampir mirip dengan perbandingan S3 dan total populasinya Israel. Jadi pintar-pintar, Pak, wong Palestina, bangsa Palestina. Nah, jadi mari kita manfaatkan juga waktu antar sholat, ya, waktu antara sholat maghrib dengan sholat isya. Itu juga yang kita lakukan waktu umroh, waktu haji, apalagi kalau kamar hotel kita jauh dari Mekah, dari Haram, Masjidil Haram, jauh. Nah, itu biasanya
mulai zuhur sampai isya itu ada di masjid, menanti antara waktu sholat. Ya. Nah kalau di Al-Wahyu ini karena dekat, yang mungkin paling bagus adalah antara sholat maghrib dengan sholat isya, apalagi kalau ada pengajiannya. Sholat lain boleh Ustaz, boleh. Sholat subuh ini sampai syuruk, ya. Itu juga disunahkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi ada 3 amal yang kita lakukan yang bisa menghapuskan dosa kita sekaligus menaikkan derajat kita. Nah kalau kita persisten melakukannya, konsisten melakukannya, mengamalkannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak waktu memanggil kita saat kita melakukan salah satu dari 3 amal itu, alias husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Itulah jawaban kita insyaallah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu jawaban kita, upaya kita, ikhtiar kita untuk memenuhi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yakni wahai orang-orang yang memiliki iman, hendaklah iman kalian itu membuat kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, tidak seperti takutnya kucing terhadap majikannya lengah dulu, mujair hilang, iwak pindang hilang, iwak klothok hilang. Tapi haqqa tuqatih, betul-betul takut kepada Allah, baik di luar masjid, di luar pengajian, di luar taklim, apalagi saat di dalam masjid, saat majelis taklim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sekali-kali jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Sekelas Nabi Yusuf saja doanya itu salah satunya tawaffani musliman. Itu Nabi Yusuf, apalagi Pak Yusuf. Itu Nabi, sekelas Nabi masih berdoa tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin, dan kumpulkanlah daku ini ya Allah bersama orang-orang yang soleh. Itu doa Nabi sing paling ganteng, doa Nabi yang paling jenius, doa Nabi yang pasti masuk surga. Itu masih berdoa tawaffani musliman wa alhiqni bissolihin. Ya Allah, matikanlah daku dalam keadaan Islam, Muslim, yang sangat mahal. Jangan sampai waktu hidup kita tidak ke masjid, tapi waktu mati di masjid, karena disolati di masjid. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dari itu hidayah ini sangat mahal. Pegang teguhlah, walaupun dalam keadaan sesulit apapun, seperti kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di jalur Gaza. Coba kita bayangkan kalau pas sholat ini dibom, kan kita tidak ada khawatiran sedikit. Mumpung saatnya, waktunya lapang, marilah kita menyempurnakan wudhu, memperbanyak langkah ke masjid, dan menanti
waktu sholat setelah kita sholat. Mudah-mudahan dengan itu akhir hidup kita seperti amal kita itu, seperti kebiasaan kita itu, kita diwafatkan dalam saat melakukan satu dari 3 kebajikan itu. Dengan demikian kita insya Allah husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Karena sepertinya ibu-ibu sudah siap ya. Kita akhiri dengan lantunan doa.